Ini video lanjutan dari video sebelumnya mengenai tutorial Stable Diffusion buat pemula. Dari part yang pertama lu nonton dulu video di sana karena ada istilah yang gue pakai dari situ, nggak bakal gue jelasin ulang di video ini. Jadi cek aja linknya ada di deskripsi. Ya ini mengenai prompt, jadi gue coba buat di sini semua mengenai prompt. Di sini ada basic dari prompting, di mana lu harus nebak isi text encoder. Ini bukan kasih perintah ke text encoder atau modelnya, tapi lu yang nebak seperti itu. Bukan perintah tapi menebak seperti itu. Jadi kebanyakan lu ngasih prompt kan kayak perintah gitu, keluarin gambar ini, tahu-tahu hasilnya nggak sesuai dengan apa yang lu perkirakan. Itu karena modelnya nggak paham konsep yang lu kasih di promptnya tersebut. Jadi mau gak mau lu harus nebak ini model pahamnya konsep seperti apa gitu. Jadi ya lu yang nebak, bukan lu yang ngasih perintah gitu. Jadi lu harus paham bener ini modelnya tersebut yang lu pakai itu bisa ngasilin gambar seperti apa dari prompt yang lu kasih seperti itu. Dan setelah itu ada fokus, dan di sini ada alternatif juga. Pertama kita bahas fokus dulu. Lu bisa menekankan fokus dari gambar. Misal lu pengen keluarin gambar ini lebih banyak gitu, di prompt lu bisa lu kasih kurung lengkung, itu bisa lebih fokus. Jadi gambar tersebut kelihatan lebih banyak porsinya di hasil gambar yang lu generate gitu. Begitu pula kurung kotak ini misal lu kurangin fokusnya gitu, jadi hasil porsi yang di gambar generatan lu itu AI-nya itu kurangin gambar tersebut dari promptnya, lu kurungin kotak aja gitu. Tapi kurung kotak ini cuma ada di SD Next Full Parser seperti itu. Di Automatic Level 11 bisa sih lu pakai, cuma nggak bakal berfungsi, nggak bakal kelihatan efeknya seperti itu. Dan di sini ada OneGirl 1.2 atau OneGirl 0.6, itu ya contoh aja. Misal lu pengen menekankan di sana, lu naikin value-nya 1.2, 1.3, 1.4 seperti itu, atau kurangin. Dan di sini ada huruf besar buat menekankan fokusnya, itu cuma bisa di SDXL ya. Belakangan ini gue coba, kalau misal lu ketik huruf besar semua itu dia jauh lebih peka atau lebih sensitif terhadap prompt yang lu masukin nih dalam huruf besar itu. Dan plus atau enggak minus, misal lu kasih prompt anggur plus 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 gitu, ntar keluar gambar anggurnya lebih banyak gitu. Atau misal lu ketik prompt daun minus 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 gitu, itu gambar daunnya jadi lebih sedikit gitu porsinya. Itu di compile parser ya, sekali lagi itu ada di conv UI atau enggak invoke AI. Dan alternatif di sini misalnya lu kasih pilihan ke promptnya itu, jadi lu bisa suruh pilih prompt apa yang bakal keluar gitu. Contohnya ada pisang, apel, jeruk. Nah, pilih itu salah satunya kalau lu cuma generate satu gambar. Kalau pengen generate semuanya bisa pakai batch size atau batch count. Misal lu pisang, apel, jeruk, lu pengen kok generate semuanya, itu bisa pakai 3 batch size atau 3 batch count gitu. Itu bakal ke generate 3-3-nya. Tapi bisa juga lebih dari 3. Misalnya pisang, apel, jeruk, terus nanas dan buah lainnya gitu. Lu kasih garis tengah aja itu yang tegak lurus seperti contohnya ini. Dan ada embeddings, dan embeddings ini untuk LoRa, Licorice, perhatikan trigger wordnya jika ada. Misal di Civit AI itu kan ada dikasih tahu kadang trigger wordnya ini pakai ini biar hasilnya keluar gitu. Kadang kalau lu nggak masukin trigger wordnya itu gambarnya nggak bakal, hasil gambar yang lu generate itu nggak bakal sesuai gitu. Jadi lu sekali lagi ya baca deskripsi di Civit AI setiap lu download model LoRa atau Licorice. Semua model sih lu harus baca deskripsinya sih. Di sana ada petunjuknya, lu baca aja di sana trigger wordnya. Dan sekarang kita masuk ke prompt sama dengan token. Jadi prompt lu itu sebenarnya dibaca dalam bentuk token seperti itu. Dan kadang kalau lu ketik prompt itu misalnya itu ada berapa per 75 seperti itu. Itu dihitung. Contohnya kayak yang gua kasih lihat ini ada titik-titik kan garis merah. Gua garis-garisin itu 13 token. Jumlahnya dihitung per kata-kata gitu. Kadang kalau kebanyakan tokennya lebih dari 75 itu hasil konteks gambarnya itu jadi berantakan, nggak sesuai. Makanya jangan lebih dari kebanyakan token gitu. Jangan kebanyakan prompt lah seperti itu. Dan di sini ada prompt attention parser. Di sini misal kalau pakai setiap salah satu ini lu ganti-ganti, itu hasil generatannya itu bisa berbeda. Walaupun lu pakai sheet yang sama, promptnya sama, itu hasilnya pun mau gimana pun pasti hasil generate-nya itu gambarnya itu pasti beda punya. Misal fixed attention lu ganti ke compile parser dan sebagainya, itu hasilnya pasti totally berbeda. Lu kalau pakai SD Next lu bisa masuk ke setting, terus lu lihat di sini ada prompt attention parser, lu bisa ganti pakai apa aja, tapi secara default full parser ini udah bagus sih menurut gua. Dan fixed attention ini balance tanpa penekanan. Misal lu kasih penekanan, kasih kurung atau tambahin value-nya 1.6 atau value-nya 1.7 atau kurangin value-nya 0.6, itu nggak bakal berfungsi kalau lu pakai fixed attention. Jadi semuanya dihitung balance sebagai satu, penekanannya satu aja gitu. Dan di sini ada compile parser. Compile parser ini original itu dari conv UI atau enggak invoke AI ya, yang misal lu ketik plus 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 atau minus minus kayak tadi yang udah gue jelasin di basic prompting ya. Itu buat menekankannya, kurangin fokusnya atau kurangin penekanannya. Dan ada automatic level 11 parser. Di sini fungsi kurung kotaknya itu nggak berfungsi di automatic level 11. Dan juga automatic level 11 ini ngebaca koma itu sebagai
prom gitu sebagai token. Jadi kehitung aja jadi boros token kalau lu masukin banyak prom, koma, itu jadi cepet penuh itu token lo. Jadi hasil konteksnya pun lama-lama jadi berantakan gitu. Kalau kasih banyak koma kode automatic level 11. Dan di full parser SD next itu udah dibenerin ya, komanya itu udah di remove, jadi nggak bakal kedeteksi lagi sebagai prom, jadi lebih hemat token gitu. Dan sudah di rework itu kurung kotaknya ini jadi berfungsi buat kurangin penekanan atau fokusnya. Dan di sini ada prompt attention mean normalization. Di sini jadi fungsinya kayak auto normalisasi weight atau bobot prompt lo. Selalu tekenin. Contohnya ada yang tanpa relasi atau penekanannya tinggi, seperti itulah penjelasannya. Misal cat 1.4, dog 1.2, itu kan sama-sama keduanya ini lebih value-nya lebih dari 1 dong. Jadi bingung mana yang perlu diprioritasin gitu kan. Ya tapi cara gambaran besar kan kelihatan ini gambar cat ini 1.4 harusnya lebih banyak keluarin gambar cat, gambar kucing seperti itu. Dan gambar anjingnya ini lebih sedikit 1.2. Tapi mau gimana pun ini penekanannya tinggi gitu, fokusnya tinggi. Jadi agak susah dibacanya dalam tokennya itu. Jadi secara dinormalisasi itu jadi lebih wajar, lebih gampang dibacanya, hasilnya lebih bagus gitu hasilnya kalau pakai normalisasi ini, prompt attention normalization ini. Setelah dinormalisasi jadinya cat 1.1, dog 1.0 seperti itu. Jadi dihitungnya sebagai balance gitu. Jadi ya pokoknya ada gambar kucing lebih banyak dibanding gambar anjingnya seperti itu. Dan seterusnya ada prompt padding for long prompts. Dan ini fungsinya itu dia melakukan padding setelah 75 prompt. Jadi lu bisa input double 2 kali lipat token lebih banyak dibanding yang biasa gitu kalau lu pakai di ini. Kalau lu pengen lihat settingannya kedua ini, lu bisa cek aja settingannya ada di setting, terus lu lihat di sini ada prompt attention mean normalization dan juga di bawahnya ada prompt padding for long prompts. Lu bisa setting ini. Dan ini prompt padding for long prompts ini lu bisa setting jumlahnya berapa sampai 74, itu 2 kali lipat jumlah promptnya. Misal 20 lu setting seperti ini. Ini misal kalau udah prompt lu lebih dari 20, dia bakal otomatis langsung melakukan grouping gitu. Contohnya kan ya, kita lihat contoh prompt yang tadi udah gue bikin, ini one girl holding a notebook. Dan dia bakal langsung satuin ini one girl holding a notebook itu jadi satu token gitu, jadi grouping jadi satu. Misal kalau input udah lebih dari 20 token nih seperti itu. Dan jadi bisa masukin lebih banyak prompt lagi, fungsi prompt padding for long prompts ini. Jadi lu bisa setting value-nya aja, misal lebihin sampai 72, 74 atau sebagainya, 20, ya sesuka lu. Gue sini pakainya misal lebih dari 20 prompt, itu pasti langsung otomatis grouping gitu, langsung melakukan padding seperti itu. Dan di sini terakhir itu ada extension yang berguna buat prompt menurut gua seperti itu. SD Web UI Tag Autocomplete seperti itu, dia bakal kasih rekomendasi saran prompt yang lu masukin gitu. Dan satu lagi ada Stable Diffusion Dynamic Prompt Attention. Jadi kayak semacam template lah buat ganti rambutnya atau ganti warna bajunya atau fashionnya lu ganti-ganti gitu. Cek aja linknya di deskripsi. Gue jarang pakai sih ini, tapi bagus aja menurut gue. Kalau ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, komentar aja di bawah. Ntar gue coba bakal jelasin ulang. Join server Discord kita, linknya ada di deskripsi. Like, komentar, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.